Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian kita bisa hadir di acara pengajian pada malam hari ini. Alhamdulillah, semoga semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu waktunya, baik itu kuotanya, baik itu segala macamnya yang sudah dipersiapkan untuk menghadiri pengajian pada malam hari ini. Insya Allah kita berdoa bersama-sama pada pengajian malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat dan juga menjadikan bekal untuk bertambah keimanan kita dan bertambah amal kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada malam hari ini topik pengajiannya adalah kajian hadis yang akan diisi oleh Bapak Dr. Haji Muhtarom MAG. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya lihat sudah hadir di ruangan. Assalamualaikum Pak Muhtarom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya didengar? Alhamdulillah jelas Pak. Nah, ya, mangga Pak untuk langsung Pak untuk melaksanakan kajiannya saja. Mangga waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah malam hari ini sudah 1 bulan kita mengadakan pengajian online ini. Mudah-mudahan pengajian-pengajian yang kita adakan ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang mengikuti pengajian ini mendapatkan pahala sebesar-besarnya dan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Amin. 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 Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya akan menyampaikan tentang hadis, tetapi belum sampai pada matan atau teks dari hadis tersebut. Seperti Pak Asep Ramzan kemarin, kita akan mencoba untuk melihat kedudukan hadis di dalam hukum Islam, syariat Islam. Jadi izinkan pada malam hari ini mungkin seperti kuliah ya, kita hari ini atau malam hari ini akan berbicara tentang mustalahul hadis. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu belum akrab dengan istilah mustalahul hadis ya. Mustalahul hadis ini adalah ilmu untuk mempelajari tentang hadis itu sendiri, tentang sahih dan tidaknya hadis tersebut, dhaif dan lain-lain. Jadi belum berbicara tentang materi hadis. Supaya kita tahu di mana letak hadis dalam ajaran Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah, sumber hukum Islam itu sesungguhnya ada 2. Pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis. Dasarnya adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Taraktu fikum amrayni." Aku tinggalkan kepadamu 2 perkara. Apabila kamu memegang teguh 2 perkara itu, lan tadillu abada. Niscaya kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Hadis ini
disampaikan oleh Rasulullah SAW menjelang beliau wafat. Beliau seolah-olah memberi wasiat kepada kita umatnya supaya kita selamat di dunia dan di akhirat. Supaya kita tidak sesat. Halo? 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 Ya Pak, bangga Pak. Bisa didengar? Bisa Pak. Ya, baik, saya teruskan ya. Ya. Jadi bangga. saya ulangi lagi. Taraktu fikum amrayni. Aku tinggalkan kepadamu dua perkara. Apabila kamu berpegang teguh terhadap dua perkara ini, lan tadhillu abada. Niscaya kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Dua perkara itu adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Inilah yang jadi pedoman bagi kita sebagai orang Islam, bahwa pedoman hidup kita itu, way of life kita sebagai Muslim ini ya, bukan sebagai bangsa Indonesia, adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, orang yang memegang teguh Al-Quran Hadis dijamin oleh Rasulullah SAW sampai akhir hayat nanti. Apa? Bahagia dunia dan akhirat. Oleh karena itu, Bapak-bapak, Ibu yang saya hormati, mari kita pegang Al-Quran dan Hadis ini. Tetapi tentu kita harus tahu apa itu isi Al-Quran dan apa itu isi Al-Hadis. Kita diperintahkan memegang teguh Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau tidak mengerti artinya, tidak mengerti isinya, bagaimana kita harus memegang ruh ajaran Al-Quran itu atau hadis itu. Oleh karena itu, alhamdulillah, kita sudah memulai 1 bulan lamanya. Al-Quran insya Allah akan dijelaskan oleh Pak Daji, insya Allah. Dan pada pertemuan yang pertama kemarin itu, beliau langsung masuk ke materi. Ya. Tetapi mudah-mudahan nanti pada pertemuan selanjutnya, kalau bisa dari ulumul Quran, ilmu Al-Quran dulu. Ya, ilmu Al-Quran itu 1 semester kalau harus kuliah. Begitu juga hadis. Nah, saya sekarang ini masih mencoba untuk ulumul hadis, ilmunya hadis. Nanti apa itu hadis, apa itu hadis yang sahih, hadis yang dhaif, hadis yang lemah ya, hadis yang maudhu dan lain-lain itu menyusul. Nah, baru nanti suatu ketika sesudah mustalahul hadis ya, ini kita pelajari dan kita mengerti, maka insya Allah masuk ke matan dari hadis. Matan itu teks ya. Qala Rasulullah SAW dan seterusnya. Itu teks atau matan hadis. Nah, alhamdulillah pula ya, alhamdulillah sudah hari ke-24 saya mencoba bismillah ya. Walaupun nulis itu berat juga, hadis-hadis saya share tiap hari, mudah-mudahan Allah memberi kekuatan dan memberi kesempatan kepada saya, karena memang sekarang ini lagi sibuk-sibuknya. Alhamdulillah, sekarang saya harus mengajar di pasca sarjana lagi, jadi berat sebenarnya, tetapi mudah-mudahan mohon doanya, mudah-mudahan bisa tetap memberikan, men-share hadis-hadis ya, one day, one hadis. Nah, Bapak-bapak, Ibu yang saya hormati, kalau kita pegang teguh Al-Quran dan hadis, maka kita dijamin lan tadhillu abada. Kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Nah, oleh karena itu kita harus pelajari Al-Quran, pelajari Al-Hadis, kemudian juga muamalah. Ini penting sekali. Di sisi lain, akidah dan syariah, serta akhlak juga kita pelajari. Nah, Bapak-bapak, Ibu yang saya hormati, selanjutnya saya akan menyampaikan sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam. Suatu hari Rasulullah SAW mengutus seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal. Beliau diutus oleh Rasulullah menjadi gubernur di Yaman. Bapak Ibu yang saya hormati, Yaman ini sekarang sedang berperang dengan Arab Saudi.
Waktu itu zaman Rasulullah, Yaman ini sudah dikuasai oleh umat Islam. Nah, Mu'ad bin Jabal ini diutus oleh Rasulullah menjadi gubernur di Yaman. Pada waktu mau berangkat, Rasulullah bertanya kepada Mu'ad bin Jabal ini, wahai Mu'ad, Anda akan merumuskan atau memutuskan suatu urusan dengan memakai pedoman apa? Jadi kalau bahasa kita, kalau nanti kamu jadi gubernur di Yaman, kamu kalau ada masalah, bagaimana dan dengan apa kamu memutuskan itu? Itu pertanyaan dari Nabi Muhammad SAW kepada Mu'ad bin Jabal yang akan diperintahkan menjadi gubernur di Yaman. Apa jawaban dari Mu'ad bin Jabal? Beliau menyatakan, dengan memegang teguh kitabullah. Jadi pertama, kalau ada masalah, nanti ketika saya menjadi gubernur, maka akan saya hukumi, akan saya putuskan dengan kitabullah, dengan Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, pedoman utama dan pertama dari hukum Islam adalah Al-Quran. Nah, kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, wahai Mu'ad, jika hal tersebut tidak ada dalam Al-Quran, jika masalah tersebut tidak ada dalam Al-Quran, lantas kamu menghukumi dengan apa? Pertanyaan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Mu'ad bin Jabal menyatakan, aku akan memegang teguh sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa sumber hukum Islam yang utama dan pertama adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Hanya masalahnya, ketika kita berada di satu tempat yang lebih modern misalnya, atau sudah 1400 tahun berlalu wafatnya Rasulullah SAW, sudah pasti banyak hal-hal yang baru yang tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Dari Quran tidak ada. Memang kejadian ini baru terjadi pada zaman sekarang misalnya. Kemudian dari hadis juga tidak ada. Lantas bagaimana? Rasulullah SAW nanya lagi, jika dalam hadis pun tidak ada, bagaimana wahai Mu'ad? Jawab Mu'ad bin Jabal, beliau menyatakan, saya akan beristihad dengan pikiran saya. Nah, yang ketiga ini, sumber hukum itu namanya ijtihad. Para ulama berbeda pendapat, apakah ijtihad itu termasuk sumber hukum atau tidak. Ijtihad ini banyak dikupas nanti oleh Pak Asep Ramzan dalam kaitannya dengan pembahasan muamalah. Contoh hal-hal yang tidak ada di zaman Rasulullah dan juga ada di zaman sahabat-sahabat, sekarang ada misalnya. Contoh, kita pergi haji. Kalau dahulu pergi haji itu pakai onta, atau naik kuda, atau jalan kaki. Karena memang orang-orang yang pergi haji itu masih di sekitar Mekah. Nah, sekarang umat Islam sudah seluruh dunia. Dari manapun ada umat Islamnya. Kemudian dari arah Indonesia misalnya, dari Malaysia, dari Brunei, dari Eropa, misalnya dari Amerika, itu semuanya pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Sekarang pakai pesawat. Nah, di dalam hadis dijelaskan bahwa kalau kita pergi, maka kita harus memulai ihram, memulai mengucapkan memakai baju ihram dan lain-lain itu. Kalau kita dari Indonesia itu dari Qarnul Manazil. Itu satu tempat
yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW untuk memulai ihram. Masalahnya sekarang, kalau dulu kita bisa berangkat ke Mekah itu bisa melalui Qadul Manazil karena pakai unta atau pakai kuda. Nah sekarang bagaimana dengan kita sekarang pergi ke Mekah dengan pesawat? Sudah pasti tidak bisa memulai ihram di Qadul Manazil, di tempat yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW dahulu. Dan Qadul Manazil sendiri sekarang ini sudah tidak ada lagi, dengan pengertian tempat itu sudah tidak seperti zaman Rasulullah SAW dahulu. Nah, oleh karena itu, kalau melihat Al-Quran, sudah pasti tidak ada. Artinya, memulai ihram itu di Qadul Manazil itu bukan dari Al-Quran. Kemudian lihat hadis, ada, yaitu apa? Kalau kita dari arah Indonesia ini, maka kita hendaknya memulai ihram itu dari Qadul Manazil, dari tempat yang ditunjuk Rasulullah ya. Kalau di sini misalnya dari Cibiru gitu ya, mau masuk Bandung dari arah Cirebon, maka kita mulai ihram itu di Cibiru begitu. Itu kalau lewat darat. Nah sekarang lewat udara. Nah bagaimana itu? Nah disinilah terjadi perbedaan pendapat. Perlu ijtihad. Nah perlu hukum yang ketiga tadi, setelah Al-Quran, hadis, kemudian yang ketiga adalah saya akan beristihad dengan pikiran saya. Begitu jawaban dari Mu'adz bin Jabal. Maka oleh karena itu terjadi perbedaan pendapat di sini. Ada orang yang kekeh dia harus mulai memakai baju ihram dan lain-lain itu di Qadul Manazil. Oleh karena itu kita lihat ada orang yang haji itu entah benar entah tidak ya, tempat yang dia mulai untuk mulai memakai baju ihram itu Qadul Manazil atau tidak, dia pakai di atas pesawat. Nah di sisi lain ada juga yang berpendapat oh enggak usahlah, kita coba nanti mulai ihram itu di Jeddah. Kenapa begitu? Walaupun Jeddah sendiri pada zaman Rasulullah SAW itu nggak disebut harus mulai di situ, maka banyak orang yang memulai dari Jeddah. Nah ini malah tidak sesuai dengan contoh Rasulullah. Tetapi para ulama beristihad. Nah ini yang ketiga ya, hukum yang ketiga. Al-Qur'annya tidak ada, hadisnya ada tapi sulit karena kita pergi ke Mekah itu melewati Qadul Manazil, kita berada di pesawat. Nah, sampai di Jeddah kita atau sebagian dari jamaah itu memulai memakai baju ihram dan mandi segala macam ya. Nah, masalahnya di Jeddah tidak ada hadis Nabi. Ternyata ada ulama yang berpendapat bahwa jarak antara Qadul Manazil dengan Mekah, ya Ka'bah, itu hampir sama dengan jarak antara Jeddah dengan atau Baitullah. Jadi dengan demikian boleh gitu ya. Ijtihad. Boleh kita memulai ihram itu dari King Abdul Aziz atau dari Jeddah ya, dari bandara itu. Tetapi bagi orang yang betul-betul ingin Quran dan hadis tidak bisa. Kenapa? Jeddah ini tidak disebut oleh Rasulullah tempat untuk memulai ihram itu. Tidak bisa karena perintahnya adalah Qadul Manazil. Maka mereka berusaha untuk memulai ihram itu di Qadul Manazil. Mereka beristihad memulainya, ada yang dari Jakarta sudah pakai baju ihram, kemudian kurang beberapa menit gitu ya, seperempat jam atau berapa menit menurut mereka itu memulai labbaik Allahumma umrah dan lain sebagainya. Intinya apa? Ada hal-hal yang di zaman dulu itu terjadi, ada, dan itu ada dalam hadisnya, tapi di zaman sekarang tidak bisa diterapkan secara pasti seperti zaman Rasul. Karena apa?
Kalau dulu pakai kuda, pakai unta sehingga bisa berjalan melewati Gunung Manazil, sedangkan sekarang memakai pesawat sehingga sulit untuk berhenti di Gunung Manazil. Pesawat itu 1 jam bisa 800 km. Jadi 1 menit sudah berapa jaraknya. Sulit untuk pas kita berada di atas Gunung Manazil. Nah, itu yang saya terangkan bahwa ada perbedaan pendapat yang bahasa Arabnya itu khilafiyah ya antara para ulama bila ada hal yang seperti tadi mulai haji itu dari mana gitu. Belum lagi nanti ada perbedaan-perbedaan yang berkaitan dengan penafsiran Al-Quran. Contoh misalnya, di dalam Al-Quran Allah berfirman, batalnya wudhu itu aula mastumun nisa. Aula mastumun nisa itu bagi satu kelompok diterjemahkan lamsun itu adalah bersentuhan. Jadi orang yang sudah punya wudhu bersentuhan dengan istri, dengan orang yang bukan mahramnya, itu batal. Aula mastumun nisa. Lamasa diterjemahkan dengan bersentuhan. Kemudian yang kedua, aula mastumun nisa itu terjemahkan lamasa itu dengan berhubungan suami istri. Baru batal seseorang sesudah wudhu ketika dia sudah melakukan hubungan suami istri. Kenapa? Mereka berpendapat bahwa Rasulullah SAW dahulu, ini dalam hadis ya, pada waktu punya wudhu, ini mohon maaf ini hadis ya, mencium istrinya Siti Aisyah ya, kemudian beliau tidak wudhu lagi, langsung melaksanakan sholat. Nah, katanya ini sebagai dalil bahwa orang yang bersentuhan antara laki-laki dan perempuan itu tidak batal. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mencium istrinya pada waktu beliau sudah punya wudhu. Dan beliau tidak wudhu lagi. Itu satu. Yang kedua, Rasulullah SAW suatu ketika sholat tahajud. Pada waktu sujud, itu kaki Siti Aisyah itu melonjor di depan beliau. Kemudian dipisahkan, dialihkan atau supaya tidak mengenai kepala Rasulullah, kaki Siti Aisyah ini, sehingga tentu dipegang, kemudian dipindahkan. Ini juga menjadi dalil bahwa orang yang punya wudhu, apalagi sedang sholat, itu tidak batal kalau dia menyentuh istrinya. Kenapa? Duh, lihat ya Rasulullah SAW. Beliau menyentuh istrinya, Siti Aisyah, memindahkan kakinya yang melonjor di depan beliau. Nah, kalau batal, sudah pasti Rasulullah SAW akan membatalkan sholatnya, kemudian wudhu lagi. Ternyata Rasulullah SAW tidak melakukan itu. Rasulullah tidak wudhu lagi. Rasulullah tidak membatalkan sholatnya. Nah, lihat katanya. Ini sebagai dalil bahwa aula mastumun nisa itu, kata sebagian yang lain, artinya adalah batal kalau sudah hubungan suami istri. Tetapi kalau baru langsung bersentuhan, maka tidak membatalkan. Nah, yang ingin saya garis bawahi di sini adalah bahwa ijtihad itu, ya, Qur'annya ada aula mastumun nisa, batal kalau menyentuh. Nah, ini kalau dikaitkan dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat bahwa menyentuh wanita yang bukan muhrimnya itu batal ketika dia wudhu. Tetapi Imam Maliki, gurunya, menyatakan tidak batal. Kenapa? Lihat itu. Lihat Rasulullah SAW ketika sedang sholat menyentuh kaki Siti Aisyah yang melonjor dan beliau, kemudian dipindahkan. Ternyata beliau tidak membatalkan sholatnya. Kemudian juga tadi Rasulullah pernah mencium Siti Aisyah ketika sudah punya wudhu, dan
beliau tidak membatalkan wudunya. Nah, bagaimana dengan pendapat orang yang menyatakan bahwa hadis ini sahih gitu ya, Rasulullah SAW mencium istrinya sahih, kemudian memindahkan kakinya juga sahih. Kata mereka, mungkin, nah ini mungkin ya, mungkin Rasulullah SAW mencium istrinya itu pakai cadar, ya. Jadi artinya tidak menyentuh langsung ke ke kulit beliau, gitu ya. Begitu juga ketika memindahkan kakinya di depan Rasulullah SAW ketika sujud itu, bisa jadi kaki Siti Aisyah pakai kaos kaki gitu sehingga tidak langsung menyentuh. Nah, di sini ada khilafiyah, pendapat berbeda. Yang satu menyatakan batal, yang satu menyatakan tidak. Padahal ayatnya sama. Aula masun nisa. Yang membatalkan wudu adalah aula mastumun nisa. Nah, aula mastumun nisa ini oleh para ulama diartikan dua, yaitu ada yang menartikan bersentuhan laki-laki dan perempuan ketika bersentuhan maka batal, ada yang berpendapat bahwa tidak batal. Buktinya Rasulullah SAW pada waktu sholat beliau mencium istri sebelum sholat mencium istrinya dan juga memindahkan kaki Siti Aisyah pada waktu sholat. Kemudian selanjutnya juga mereka berpendapat tuh lihat sedang orang ketika tawaf, orang tawaf mesti harus pakai wudhu. Nah ketika sedang tawaf itu kalau tidak ada pandemi corona maka wah masya Allah itu apalagi tawaf ifadah itu luar biasa. Jutaan orang di satu tempat itu. Nah, tentu bersentuh-sentuhan orang yang bukan muhrimnya, laki-laki dan perempuan dan lain-lain. Loh, kalau gitu gimana caranya? Kalau orang sedang tawaf, kemudian harus wudhu, tetapi bersentuhan terus dengan orang yang bukan mahramnya. Kalau begitu batal terus. Nah, kalau batal gimana? Harus wudhu lagi. Nah, di Mekah itu ketika sedang haji, sulit sekali orang wudhu lagi karena tempatnya jauh dan juga sangat banyak orang sehingga sulit untuk wudhu lagi. Nah, oleh karena itu mereka berpendapat bahwa kalau begitu ya tidak batal. Nah, Bapak-bapak, Ibu yang saya hormati, yang saya sampaikan tadi adalah ijtihad. Nah, ini yang saya maksudkan ya. Al-Qur'annya dipegang teguh. Aula mastumun nisa. Hadisnya juga dipegang teguh, yaitu apa? Di konur manazil tadi kalau kita berangkat menunaikan ibadah haji. Tetapi dengan Al-Qur'an dan hadis pun dua-duanya belum bisa menyelesaikan masalah. Kenapa? Keadaannya berbeda di zaman Nabi dengan zaman sekarang gitu ya. Begitu juga di zaman Nabi orang tawaf itu tentu tidak sebanyak sekarang gitu ya. Tentu tidak berdempet-dempet dan bersentuhan antara laki-laki dan perempuan. Maka oleh karena itu yang saya contohkan tadi adalah ijtihad namanya. Nah, setelah Mu'adz bin Jabal menyatakan saya akan berijtihad dengan pikiran saya, maka Rasulullah SAW bersabda, masya Allah telah memberikan bimbingan kepada utusan Rasulnya dengan satu sikap yang disetujui oleh Rasulullah SAW. Jadi artinya apa? Rasulullah menyetujui ya pendapat Mu'adz bin Jabal, yaitu tadi kalau saya menjadi gubernur maka nanti saya akan menghukumi rakyat saya kalau bahasa sekarang ya itu dengan Al-Quran yang pertama. Kalau tidak ada dalam Al-Quran maka saya akan menghukumi dengan Al-Hadis. Kalau dalam hadis pun tidak ada, maka saya akan beristihad. Beristihad nanti akan dijelaskan mungkin oleh Pak Asyaf ini yang panjang lebar apa itu istihad. Saya hanya akan menyampaikan dasar hukum, sumber hukum Islam itu Al-Quran dan hadis, dan satu lagi istihad, walaupun ini nanti ada beda pendapat, istihad itu apakah termasuk sumber hukum atau tidak. Baiklah, saya menawarkan kepada bapak ibu-ibu yang menanyakan tentang hal ini ya. Saya batasi dalam pengajian ini
tolong yang ditanyakan itu hal-hal yang berkaitan dengan agama. Saya tidak mau menjawab dengan yang lain. Terima kasih. Silakan nanti sebelum saya lanjutkan, Pak Lukman. Ya, alhamdulillah. Mangga Bapak Ibu yang ingin menanyakan tentang hadis ini, yang tadi sudah sempat dibahas adalah mustalahul hadis, ya. Kemudian nanti tadi salah satunya contohnya adalah ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika sedang mau diutus menjadi gubernur di Yaman, ditanyakan apa pedomannya, ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin menanyakan tentang kaitannya dengan hadis atau pemilihan hadis maupun sebagai macamnya, mangga menyimak. Pak Jumadi, barangkali ada yang mau ditanyakan Pak Jumadi? Ini saya bertanya karena ada kameranya on Pak Jumadi ini. Alhamdulillah. Oke, ini alhamdulillah sudah 31 partisipan. Alhamdulillah. Masih menyimak. Mangga. Kalau nggak ada, saya teruskan. Ya, mungkin bisa diteruskan dulu, Pak. Baik. Sambil Ya. saya nanti ini. Ya, memang pembahasan kali hari ini tidak berkaitan langsung dengan hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, tetapi memang ini sangat mendasar sekali ya, sebagai pedoman hidup kita. Kalau kita hidup di Indonesia, berbangsa dan bernegara, maka pedoman kita adalah Pancasila di Indonesia ini. Tetapi sebagai Muslim, pedoman hidup kita adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Ditambah tadi ijtihad, ya, ijtihad. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua, setelah kita tahu bahwa pedoman hidup kita adalah Al-Quran dan Hadis, kemudian ditambah dengan ijtihad, maka secara umum saya ingin menyampaikan, nanti mungkin lebih jelasnya Pak Asyaf ya, ini bagian Pak Asyaf. Ijtihad itu apa? Ijtihad itu adalah upaya maksimal untuk mengeluarkan satu hukum, ya, yang tidak ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis, yang dilakukan oleh ulama-ulama yang expert, yang memang ahli dalam bidangnya. Walaupun ada juga karena suatu hal kita juga boleh berijtihad. Nanti akan saya contohkan. Nah, ijtihad itu seperti tadi saya contohkan bahwa di zaman Nabi itu naik kuda, naik unta untuk haji, bahkan jalan kaki, sekarang pakai pesawat. Nah, di dalam ijtihad itu maka ada beberapa kelompok. Yang pertama adalah ijma. Ijma artinya kesepakatan para ulama. Jadi misalnya begini, apakah boleh KB itu? Dulu kan pada zaman Pak Harto itu sangat digalakkan ya, KB. Para ulama mencari dalam Quran enggak ada. Zaman Nabi tidak ada KB. Di dalam hadis ada tapi enggak persis. Enggak persis sama. Yaitu, mohon maaf ya, ini hukum saya sampaikan. Ini hukum saya sampaikan, saya bukan porno. Orang yang berhubungan suami istri, kemudian azal, ya azal, maksudnya apa nih? Mohon maaf ya, dikeluarkan di luar, itu disamakan dengan KB oleh para ulama. Maka ulama Indonesia dulu sudah sepakat
bila seseorang melakukan KB dengan niat yang benar. Itu ya, ini yang sangat ditekankan ya. Dengan niat yang benar, yang lurus. Ya. Kemudian yang kedua, caranya juga benar gitu ya. Itu halal. Dan itu disepakati oleh ulama. Nah, yang dinamakan ijma. Ya. Ijma, kesepakatan para ulama. Ulama Indonesia sepakat bahwa B itu dibolehkan hal. Sekarang ini, para ulama beristihad, apakah orang yang sedang menghadapi pandemi COVID-19 ini, boleh enggak atau batal enggak dia disuntik vaksin ketika dia puasa, saum. Nah, para ulama se-Indonesia beristihad, di zaman Nabi tidak ada vaksin. Boleh enggak? Alhamdulillah, disepakati, diijma'i, maksudnya sepakat semuanya, bahwa orang sedang saum itu dibolehkan untuk vaksin dan saumnya tidak batal. Ini yang dinamakan ijma'. Nah, tadi saya teruskan ya, bahwa KB itu diijma'i atau disepakati boleh dengan niat yang benar. Kalau niatnya salah, haram. Nah ini ya, ini pentingnya niat. Niat yang itu gimana? Saya nggak mau punya anak. Karena alasannya apa? Merepotkan dan lain-lain ya. Lah kalau seperti itu alasan bisa haram. Karena Allah memberikan rezeki kepada setiap manusia termasuk anak yang baru lahir. Nggak boleh seperti itu niatnya. Tetapi kalau niatnya saya ingin memprogram, menjarangkan anak saya, ya sekarang ini ialah agak besar sedikit, anak saya baru nanti punya anak lagi. Nah, kalau lihat semacam itu boleh, ya. Nah, itu niat yang benar, diijma'i, disepakati oleh para ulama bahwa itu boleh. Itu satu. Kalau niat yang salah, haram. Kemudian yang kedua, KB yang dilarang itu kalau memutus, ya, apa istilahnya saya lupa itu, memutus sehingga tidak bisa lagi punya anak, diputus, ya. Nah itu juga nggak boleh, sebab yang dibolehkan itu hanya berniat menjarangkan, memprogram, misalnya nanti setelah 5 tahun anak saya baru saya ingin punya anak lagi dan lain-lain. Nah itu contoh ya, contoh ijma, kesepakatan. Yang kedua, kias. Kias itu menyamakan. Kias itu sama dengan dulu sekarang KB, dulu azal namanya. Gitu. Jadi disamakan. Kejadian yang terjadi pada zaman dulu disamakan, dikiaskan, dianalogikan dengan kejadian zaman sekarang. Nah, contohnya semacam tadi ya. Kemudian ya ijma, kias, apalagi itu yang menjadi contoh-contoh dari ijtihad itu. Nanti insya Allah saya teruskan dengan itu ya, dan ini bagiannya Pak Asyad ya, tentang ijtihad, dan insya Allah itu akan disampaikan contoh-contoh yang lain. Nah, sekarang saya akan masuk ya, kalau tadi sumber hukum itu adalah Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijtihad. Nah kalau begitu, bagaimana kalau misalnya ada hadis yang bertentangan dengan Quran? Kalau ada hadis yang lafadznya misalnya tidak sama atau bertentangan dengan Al-Quran. Tentu yang paling utama, yang pertama dijadikan dalil adalah Al-Quran. Jadi hadis adalah sumber hukum yang kedua. Nanti akan saya sampaikan fungsi-fungsi hadis itu apa.
hadis itu adalah sumber hukum yang kedua dan mempunyai fungsi terhadap Al-Quran. Pertama, sebagai memerinci ya ayat-ayat Al-Quran. Ya, jadi ada ayat Al-Quran yang sifatnya umum, kemudian oleh hadis diperinci. Ya, ada penjelasan-penjelasan. Nah, itu fungsi hadis yang pertama, memerinci. Fungsi hadis yang kedua adalah memberi batasan khusus terhadap firman Allah Subhanahu wa taala yang bersifat umum. Sebagai contoh ya, di dalam Al-Qur'an ada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, yusikumullah fi auladikum lizzakari mislu hadzil unsayain. Ini berkaitan dengan waris ya. Bisa dilihat dalam surat An-Nisa ayat 11. Allah mewajibkan kamu tentang anak-anakmu untuk seorang anak laki-laki adalah 2 bagian dari anak perempuan. Al-Quran surat An-Nisa ayat 11. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, jelas-jelas ya, sudah pasti koti ya dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 11 Allah berfirman, kalau kita punya anak laki-laki dan perempuan, ini menurut Al-Quran ya, firman Allah, maka warisan bagi laki-laki adalah 2 kali dibandingkan dengan perempuan. Mislu hadzil unsain, 2 bagian dari anak perempuan. Jadi kalau misalnya kita samakan ya melanggar firman Allah. Kan sekarang emansipasi loh, tidak bisa begitu. Emansipasi itu sesungguhnya dalam Islam juga sudah ada emansipasi. Saya ingin menerangkan ini ya, kenapa perempuan itu dapat 1, laki-laki dapat 2. 1, perempuan itu kalau mempunyai gaji, ini dalam ajaran Islam ya, itu gajinya milik perempuan, milik istri. Adapun oleh istri nanti diberikan kepada suami, kepada untuk anak-anak dan lain-lain itu sedekah masuknya. Tetapi prinsipnya dalam Islam seorang wanita yang bekerja kemudian dapat gaji, maka gajinya itu adalah milik wanita. Kemudian yang kedua, seorang perempuan kalau dia membawa warisan dari orang tuanya, maka itu mutlak milik istrinya, milik wanita itu. Misalnya seorang ibu dapat warisan dari bapaknya almarhum sekian miliar misalnya, maka ini tidak boleh suaminya meminta ya, maksudnya ini bagian untuk istri. Kalaulah istrinya itu misalnya kasihan pada suami, kepada anak-anak, sudahlah saya beri sebagian dari warisan saya untuk suami, untuk anak. Nah, itu lain lagi, itu maksudnya sedekah. Tetapi dalam ajaran Islam warisan itu untuk wanita, untuk istri dari orang tuanya. Nah, sebaliknya laki-laki itu dalam Islam diperintahkan untuk memberi makan, memberi pakaian kepada anak dan istrinya. Jadi kewajiban seorang laki-laki. Jadi kalau begitu sesungguhnya kalau dihitung seperti itu, maka secara umum hukum Islam ini sangatlah adil gitu ya. Laki-laki disuruh bekerja mati-matian untuk anak dan istrinya. Di sisi lain kalau wanita bekerja, wanita kalau dia mendapatkan warisan, maka warisan itu juga untuk wanita, kecuali kalau dengan ikhlas diberikan kepada suami dan anak-anaknya. Oleh karena itu Allah berfirman, yusikumullah fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Allah mewajibkan kamu tentang anak-anakmu untuk seorang anak laki-laki maka dapat 2 bagian dari anak perempuan. Kenapa? Tadi kewajiban seorang laki-laki luar biasa, sedangkan bagian dari wanita itu kalau dari orang tuanya
dan digajinya untuk dia sendiri. Nah, inilah adilnya hukum Islam. Kemudian kalau kita kaitkan ayat ini dengan hadis Rasulullah SAW, ternyata hadis Rasulullah menyatakan, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, kami para nabi tidak meninggalkan warisan harta, kami tinggalkan adalah sedekah. Jadi putra putri nabi itu tidak menerima sedekah dan tidak menerima warisan gitu. Sedangkan secara umum tadi firman Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa laki-laki dapat 2 bagian dibandingkan dengan perempuan. Artinya semua orang dapat kecuali putra-putri Nabi Muhammad SAW dan keturunannya. Nah, ini hadis sebagai pemberi batasan ya khusus terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Itu fungsi yang kedua. Kemudian fungsi yang ketiga, hadis memberi syarat-syarat khusus terhadap ayat Al-Qur'an yang bersifat mutlak atau ayat-ayat yang masih bersifat umum. Sebagai contoh, lafadz mukmin, munafik dan lain-lain. Nah, misalnya ya dalam Al-Qur'an Allah berfirman surat Al-Maidah ayat 38, "Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma." Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka hendaklah kamu potong tangan keduanya. Dan seterusnya. Nah, Bapak-bapak, Ibu saya hormati, ternyata ayat ini umum gitu ya. Pokoknya siapa yang mencuri, terbukti di pengadilan dia mencuri, maka faqta'u, potong tangannya. Nah, ternyata ada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, potonglah tangan pencuri dengan nominal dan jangan kamu potong yang kurang dari 1/4 dinar emas. Nah, hadis ini memberi batasan. Oh, ternyata mencuri tidak sembarang mencuri. Kalau mencuri sudah melebihi 1/4 dinar emas, baru dipotong tangannya. Itu pun dilihat dulu alasannya. Sebab di zaman Umar bin Khattab ada orang mencuri, tidak langsung dipotong tangannya. Ditanyakan dulu kenapa dan lain-lain. Ternyata memang dia sangat-sangat terpaksa mencuri karena kelaparan misalnya. Justru yang dihukum oleh Umar bin Khattab itu adalah gubernurnya, pemimpinnya gitu ya. Ini zaman Umar bin Khattab. Jadi dilihat dulu alasannya kenapa dia mencuri itu. Kalau memang sangat-sangat terpaksa baru dibebaskan. Tetapi kalau kaitannya dengan hadis Rasulullah SAW ini mengkhususkan ya, memberi batasan bahwa yang dipotong tangannya itu kalau sudah mencuri lebih dari 1/4 dinar emas. Ini hadis Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, hadis berfungsi sebagai pelengkap penjelasan sebagian hukum Islam. Ya. Di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Innallaha kana ghafurur rahim." Dan diharamkan bagimu menghimpun dalam perkawinan 2 perempuan bersaudara kecuali yang telah terjadi di masa yang lampau. Maksudnya gini, seorang laki-laki menikahi adik dan kakak seibu dan sebapak, itu haram hukumnya, tidak boleh. Gitu. Ini masih umum, gitu, masih umum. Nah, Rasulullah SAW ternyata menjelaskan mengenai hal ini. Tidak diperbolehkan seseorang suami memadu wanita dengan ammah, saudara bapaknya, ammah. Jadi gini, saudara bapak apa kalau bahasa saya itu bule ya, apa itu tante ya, itu tidak boleh dinikahi, haram. Atau dengan khala, saudara ibunya, ibu punya adik, punya kakak, nggak boleh dinikahi itu. Atau perempuan dari saudara perempuannya, anak perempuan dari saudara perempuan, keponakan.
ya, kemenakan, dan tidak boleh memadu dengan anak perempuan saudara laki-lakinya, ya. Ini juga tidak boleh. Karena apabila itu kalian lakukan akan memutuskan tali silaturahim. Nah, hadis ini membatasi, ya, atau menjelaskan dari ayat yang tadi disampaikan surat An-Nisa ayat 23. Kemudian yang kelima, hadis itu berfungsi sebagai tambahan hukum baru yang tidak ada dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran yang dilarang itu, yang haram itu, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, dan seterusnya, ya. Ada 4 yang haram, yaitu bangkai, darah, daging babi, dan setiap binatang yang disembelih dengan tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ayat ini jelaskan bahwa yang hanya 4 gitu. Ini menurut Al-Quran. Nah, ternyata dalam hadis itu, hadis yang sahih, ya, menurut sebagian ulama, itu dilarang makan binatang buas misalnya yang bertaring, ya, termasuk anjing gitu, ya, haram, tikus gitu yang menjijikan dan lain-lain. Nah, itu tidak ada dalam Quran. Yang ada dalam Quran tadi ada 4 saja yang haram itu, gitu, yaitu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih dengan tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Nah, bagaimana dengan yang lainnya? Terjadilah khilafiyah, beda pendapat. Tadi istihad tadi, ada ulama yang kekeh dia mengikuti atau meyakini yang haram itu hanya 4 saja, karena memang Al-Quran seperti itu. Bahkan ada kata-kata innama, hanya saja, atau maksudnya hanya 4 saja gitu. Yang lain itu misalnya ada ulama yang menyatakan bahwa anjing itu tidak haram karena tidak disebut oleh Allah dalam Al-Quran, hanya makruh saja begitu. Atau binatang-binatang yang lain yang binatang buas gitu. Nah, oleh karena itu terjadilah khilafiyah. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, ternyata hadis itu, ya, menurut sebagian ulama, khususnya ini ulama-ulama Syafi'iyah, ya, itu berpendapat bahwa betul Al-Quran menyatakan ada 4 yang haram dimakan tadi, ya. Tetapi hadis juga menambah gitu, ya. Menambah yang haram itu, yaitu apa? Binatang yang buas, yang bertaring, dan lain-lain. Sehingga kalau menggunakan hadis ini, anjing itu nggak boleh dimakan, haram hukumnya. Gitu. Tikus juga nggak boleh, gitu, dan lain-lain. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah, ya, saya capek sekali dari khutbah, kemudian ngajar di S2, kemudian sekarang ceramah. Saya pikir cukup sekian saja, Pak Lukman. Saya sudah habis ini. Saya kira begitu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Mati? Halo? Halo? Masya Allah. Mohon maaf, mic-nya saya habis kayaknya ini baterainya. Kau punya bapak yang mati? Ya. Oh iya iya. Sekarang masih dibuka pertanyaan nggak ya Pak buat bapak-bapak? Waktunya sih masih ada 15 menitan lagi. Kalau di chat mungkin ada yang mau bertanya Bapak Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Mutarom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa nih? Dari Marioto, Pak. Oh, gimana, Draman? Ini kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Bapak tadi
kaitan dengan surat Al-Maidah ayat 38 barangkali. Kalau orang mencuri itu dipotong apabila sudah mencapai 1/4 apa tadi? Dinar. Dinar ya. Ya. Nah, kaitan dengan itu sebagai pengetahuan kita semua barangkali. Cek. Kalau sekarang ini alhamdulillah para wakil kita banyak yang melakukan hal-hal yang tidak sewajarnya. Contohnya itu yang korupsi barangkali Pak. Itu kan ukurannya sudah tidak 1/4 dinar lagi. Ya. Nah, tetapi di kita karena tidak berlaku dengan adanya hukum apa namanya Islam penuh dalam artian negara kita negara hukum tetapi tidak kita memakai hukum yang Islam. Dan yang dihukum pun dipenjara di mana saja setiap tahunnya apalagi tanggal 17 Agustus terjadi peringanan yaitu remisi, Pak. Nah, kaitan dengan hal ini mungkin secara umum nih. Kira-kira bagaimana terhadap kaitannya dengan ayat nomor 38 tadi, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, makasih Terima Pak kasih Marioto. Pak. Iya, Pak Marioto. Langsung dijawab Pak. Iyalah. Monggo Pak. Ya, baik. Benar ya bahwa ada beberapa hukum Islam yang belum dilaksanakan di Indonesia. Walaupun step by step, alhamdulillah sudah mulai diterapkan hukum Islam. Contoh, sekarang ini sudah ada bank muamalat, bank syariat Islam. Itu adalah salah satu implementasi dari perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya. Jangan sampai kita makan yang riba. Itu sedikit demi sedikit. Tetapi memang yang kaitannya dengan zina, ya, yang kaitannya dengan hukum-hukum seperti tadi ditanyakan oleh Pak Marioto tentang wasariku wasarikatu faqtu aydihuma, ya, pencuri laki-laki dan pencuri wanita hendaklah dipotong kedua tangannya. Maka di Indonesia ini belum dilaksanakan. Nah, coba kalau kita lihat berapa banyak korupsi di Indonesia ini, konon menurut para pengamat itu bukan malah makin dikit, tapi makin banyak. Apalagi ada sebagian menyatakan bahwa KPK ini sekarang sedang dilemahkan. Jadi makin banyak korupsi itu. Kenapa? Nah, itu tadi Pak Marioto menyatakan bisa jadi karena ringannya hukuman itu. Orang tidak takut. Misalnya ada orang korupsi sekian miliar, paling-paling dihukum 4-5 tahun. Ya, ini yang sudah nyata betul, ada seorang yang namanya Joko Chandra, itu harusnya kan bisa puluhan tahun, tapi cuma 4 tahun. Di sisi lain, ada orang yang mengatakan, oh saya sehat, alhamdulillah, karena 4 tahun juga. Ya, jadi disinilah ya mengapa Allah Subhanahu wa taala itu dalam Al-Qur'an berfirman, "Asallahu bi ahkamil hakimin." Bukankah Allah itu adalah hakim yang paling adil? Nah, terjadilah perbedaan pandangan ya di antara para ulama. Ada yang ingin tetap melaksanakan firman Allah Subhanahu wa taala tadi. Masalah potong tangan tadi. Kalau kita lihat ya, orang tidak jera, tidak merasa malu bahkan ya. Baru saja kemarin saya lihat mantan gubernur ya di Sumatera sana, ya karena sudah kelihatan di televisi namanya Alex Nurdin, itu santai saja dia diperiksa Kejaksaan Agung, kemudian keluar pakai baju oranye itu. Tenang aja. Jadi apa hikmahnya? Kok
di Indonesia ini begitu banyak terjadi korupsi ya karena memang terlalu lemah. Apalagi ada disinyalir penegakan hukum ini tebang pilih gitu. Ada yang harusnya dihukum 10-20 tahun, tetapi diringankan karena dia punya uang menyuap misalnya. Tetapi ada yang tadi disampaikan menyatakan saya sehat kena 4 tahun, masya Allah. Nah, itu ya. Jadi penegakan hukum memang masih perlu dibenahi di Indonesia ini. Nah, kaitannya dengan ayat tadi, ya memang di Indonesia belum bisa. Mudah-mudahan ya step by step tadi ya sudah ada, misalnya tadi bank muamalat sudah dilaksanakan di Indonesia. Saya kira itu Pak Mrioto. Barangkali tambahan dikit Pak Haji. Oke, Ya. mungkin di dunia ini akhirnya beliau diputuskan sekian tahun. Nah, apakah di kemudian hari nanti itu akan ada perhitungan kembali? Karena seringannya putusan atau hukuman yang saat ini dilakukan, Pak. Ada perhitungan di kemudian hari nantinya. Di alam baka sana nanti barangkali. Oh, di alam baka, ya. Iya. Bagus, Pak, pertanyaan ini. Apakah orang yang dihukum di dunia itu nanti di akhirat dihukum lagi enggak? Jawabannya kalau di dunia ini sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, itu diampuni oleh Allah. Di akhirat nanti tidak diminta pertanggungjawabannya lagi. Ini contoh ya, kasus di zaman Rasulullah SAW dahulu. Ada seorang wanita yang datang kepada Rasulullah SAW, dia mengaku berzina. Ya, mengaku. Dan pengen dirajam, pengen dihukum mati, gitu ya kalau bahasa sekarang, dilempari batu sampai meninggal dunia. Rasulullah SAW tidak langsung memerintahkan kepada sahabat supaya merajam, tidak, disuruh pulang dulu, lahirkan dulu anak itu, gitu ya. Kemudian setelah melahirkan, dia datang lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mohon dibersihkan, pengen dihukum rajam. Kata Nabi, oh jangan, susui dulu, ya besarkan dikit lah, supaya anak itu bisa makan sendiri, bisa hiduplah kalau ditinggal suami orang tuanya atau ibunya. Baru setelah datang lagi, anaknya sudah bisa makan sendiri, dilaksanakanlah hukum rajam itu. Ini hadis ya, secara umum seperti itu. Sampai meninggal dunia wanita itu. Dan para sahabat, khususnya Umar bin Khattab, itu tidak mau matikan. Karena apa? Dia adalah pezina. Untuk apa disolatkan? Tapi Rasulullah SAW mau menyolatkan dan menyatakan bahwa karena dia dengan ikhlas menyerahkan diri untuk dihukum di dunia sesuai dengan syariat Islam, maka dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Nanti di akhirat sudah lepas itu siksaan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Nah, berkaca dari kejadian ini, maka kita terapkan apa yang ditanyakan oleh Pak Marjoto tadi, bagaimana kalau di dunia ini dihukum dan hukumannya sangat ringan gitu, apalagi hukumannya tidak sesuai dengan hukum Islam. Seperti tadi ya, kalau mencuri, kalau hukum Islam kan wasariku wasarikatu faqta'u aydiyahuma, supaya dipotong tangannya. Nah, bagaimana kalau dihukum harusnya 20 tahun tapi hanya 4 tahun misalnya? Ya, saya sebut tadi Joko Chandra ya. Itu nanti di akhirat pasti dia harus mempertanggungjawabkan lagi. Satu, karena hukum yang dipakai menghukum itu bukan hukum Islam. Yang kedua, ya tadi mencederai keadilan, rasa keadilan masyarakat gitu ya. Kenapa si A ini hanya mengatakan saya sehat kena 4 tahun, sedangkan ini yang korupsi ya miliaran itu hanya 4 tahun juga. Kan tidak adil. Nah, oleh karena itu di dunia ini orang bisa yang sedang berkuasa itu untuk melakukan apa saja, tetapi di akhirat kelak alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Allah lah hakim yang adil, yang maha adil, yang menghakimi semua perkara.
Saya kira itu Pak Mariato. Makasih. Makasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira sudah ya Pak Lukman. Sudah jam 8, 9. Punten sekedap. Terusnya Pak Lukman terganggu. Jadi saya lanjutkan ya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar di mata kami dan berikanlah kemampuan kepada kami untuk melaksanakannya. Tunjukkan pula ya Allah yang batil itu nampak batil di mata kami dan berikanlah kemampuan kepada kami agar kami dapat menjauhnya. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang husnul khotimah, orang-orang yang baik di akhir hayat kami, orang-orang yang tekun beribadah kepadamu di usia-usia lanjut ini, orang-orang yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat kami, sehingga kami semuanya Engkau masukkan ke dalam surga-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikan pula anak-anak dan cucu-cucu kami menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, anak-anak yang berbakti kepadamu ya Allah, berbakti kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada agama, nusa dan bangsanya. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami sebagai anak-anak yang senantiasa mendoakan kepada kami ketika kami nanti sudah meninggal dunia ya Allah, sehingga dosa-dosa kami diampuni karena doa-doa anak kami. Allahumma ya Allah, masukkan kami semuanya dalam surga-Mu. Pertemukan kami dengan orang-orang yang kami cintai dalam surga nanti ya Allah. Jauhkan kami dari siksaan api neraka-Mu ya Allah. Ya Rabb, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami siratal mustaqim yang siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Amin. 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 Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih. Mohon maaf apabila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tepat nih pukul 9 malam. Alhamdulillah kita bisa menuntaskan pengajian kita pada malam hari ini. Mari kita tutup pengajian ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Istighfar, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barangkali mau ada sesi foto bersama tidak? Ini pada dimatikan ya kameranya, tapi mudah-mudahan bisa menyimak semua. Nanti insya Allah rekamannya sedang dalam progres. Kemarin masih ada kendala di YouTube-nya, jadi saya sedang buatkan YouTube-nya untuk Masjid Nurul Hidayah, nanti bisa disimak ulang di YouTube-nya Masjid Nurul Hidayah. Alhamdulillah pada hari ini 32 partisipan tadi yang sudah bergabung, alhamdulillah. Semoga semua waktu dan juga ikhtiar yang sudah disempatkan, yang sudah diinfakkan berupa kuota dan segala macamnya, Allah balas berkali lipat dan Allah berikan bagi kita agar dapat melaksanakan segala perintahnya. Hatur nuhun semuanya, mohon maaf bila dalam penyelenggaraan ada kekurangan. Sampai bertemu lagi di Jumat depan dengan pemateri-pemateri dan topik yang menarik lainnya.
Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, Pak. Makasih. Yop, nuhun kasadayana. Kami Pak Asep kami nya. Pak Kasep, matur nuwun. Mangga. Allahu khairan katsiran.